Saudara dituduh melakukan pelecehan seksual seorang pria tega habisi tetangganya sendiri. Pelaku mengaku sakit hati pada korban atas tuduhan yang tidak berdasar. Lalu bagaimana kasus ini terungkap? Berikut ini penelusuran dari tim gelar perkara. Sakit hati bisa membuat seseorang gelap mata. Di Pasuruan, Jawa Timur misalnya, seorang buruh tani nekat menghabisi teman kerja sekaligus tetangganya karena sakit hati dituduh telah melakukan pelecehan terhadap korban. Bagaimana kronologi kejadian ini? Ikuti penelusuran tim gelar perkara berikut ini. Pada Juli lalu, korban ditemukan tak bernyawa di bawah jurang dengan ketinggian 30 meter. Korban bernama Leboh tewas dibunuh oleh tetangganya sendiri. Tak perlu waktu lama, pelaku M ditangkap polisi kurang dari 12 jam usai kejadian. Pelaku mengaku kesal karena dituduh cabul oleh korban. Saudara, saat ini saya berada di wilayah Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saya akan mengajak Anda melihat tempat kejadian perkara tewasnya seorang buruh tani yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Tempat kejadian perkara ini berada sekitar 15 km dari pusat Kecamatan Lumbang dan merupakan kawasan perbukitan yang penuh dengan jurang. Ikuti saya. Saya pun melihat langsung bagaimana kondisi tempat kejadian tewasnya korban. Di tempat ini, korban dan pelaku awalnya cekcok akibat kesalahpahaman. Emosi yang memuncak membuat pelaku habisi nyawa korban hingga jasad korban terjatuh di bawah jurang. Tim gelar perkara kembali mengonfirmasi kepada pihak kepolisian. Alasan pelaku membunuh korban betul adanya karena sakit hati dituduh melakukan pelecehan seksual. Aksi pelaku habisi nyawa korban pun terbilang spontan tanpa perencanaan. Dari olah TKP yang dilakukan oleh petugas kepolisian, dalam hal ini Satreskrim Polres Pasuruan dibantu dengan unit Inafis, kita mendapatkan beberapa petunjuk di TKP. Antara lain barang bukti yang kami temukan adalah sebilah kayu atau parang, kemudian juga ada linggis, ada batu, serta celurit dan korban. Dari hasil barang bukti tersebut dipadukan dengan keterangan para saksi yang ada di sekitar TKP, kita mengarah kepada salah seorang yang diduga kuat melakukan pembunuhan tersebut. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh Satreskrim menemukan seseorang di rumah saudaranya sedang bersembunyi dan kita amankan orang tersebut untuk kita mintai keterangan lebih lanjut. Memang yang bersangkutan atau seseorang yang berinisial MA ini merupakan pelaku tunggal dari peristiwa pembunuhan yang terjadi. Tepatnya tanggal 19 Juli 2022 pada pukul 14.30 WIB, petugas Polsek Lumbang menerima laporan dari masyarakat bahwa telah ditemukan jenazah sosok seorang wanita, hampir tidak menggunakan pakaian karena korban tersebut diduga kuat merupakan korban pembunuhan karena ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Pukul 21.00 atau 6 jam dari peristiwa tersebut dilaporkan, petugas dari Satreskrim Polres Pasuruan dapat menangkap atau mengamankan seseorang yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Terhadap pelaku didapatkan informasi bahwa pada awalnya terjadi perselisihan atau cekcok di antara korban dengan pelaku. Adapun yang menjadi percekcokan atau perselisihan adalah
korban merasa atau ingin melaporkan pelaku bahwa telah melakukan atau menyetubuhi korban. Namun pelaku merasa tidak terima dengan tuduhan tersebut sehingga pelaku melakukan kekerasan terhadap korban. Dari kekerasan yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan korban mengalami luka di bagian kepala atau pelipis sebelah kanan, dan hasil dari visum et repertum yang dilakukan oleh rumah sakit memang betul ditemukan kekerasan, benturan benda tumpul di bagian kepala atau pelipis sebelah kanan dari korban sehingga terjadi pendarahan di selaput otak. Motif tersebutlah yang menyebabkan terjadinya peristiwa pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dan pelaku ini tetangga, kerabat, atau seperti apa? Ya, hubungan antara korban dengan pelaku merupakan tetangga yang berada di satu wilayah yang sama, yaitu di Dusun Kemamang, Desa Banjarimbo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Sejauh ini belum mengarah kepada pembunuhan berencana. Dari hasil temuan barang bukti, hasil olah TKP, dan keterangan para saksi, diduga sementara bahwa ini adalah spontanitas, kejadian spontanitas yang terjadi. Namun demikian akan terus kita dalami apabila ada informasi atau bukti-bukti baru yang kami temukan. Yang akan kita persangkakan kepada pelaku yaitu pasal 338 KUHP dan pasal 354 KUHP, di mana ancaman hukumannya untuk pasal 338 adalah maksimal 15 tahun penjara dan pasal 354 adalah 10 tahun penjara, sehingga akumulasi diambil hukuman yang terberat yaitu ancaman hukuman 15 tahun penjara. Peristiwa berawal dari korban yang menuduh pelaku telah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Pelaku mengaku kesal dan mencoba mengklarifikasi. Cekcok pun tak terhindarkan. Pelaku akhirnya menganiaya korban hingga meninggal dunia. Jasad korban ditemukan di bawah jurang oleh warga sekitar. Polisi menangkap pelaku usai kejadian dilaporkan oleh warga. Pelaku ditangkap di kediaman keluarganya. Sedangkan pelaku membantah pernah melakukan pelecehan seksual yang disangkakan oleh korban. Saat bertemu korban pada Selasa 19 Juli lalu, pelaku mencoba mengklarifikasi tuduhan itu. Namun korban justru naik pitam sehingga pelaku pun gelap mata dan membunuh korban. Kok kondong ini Pak Tirto, aku di iwang terus alas, ngono ku mang Pak. Mari ngono ngene aku. Lah sak karepmu apa wong kon bojone wong bojomu ndak balik. Ngene aku Pak. Sing penting aku ndak kon. Kok kate kon laporno nang dulure Pak Demanto. Ngono ku mang Pak. Terus? Mari ngono kok nganggarmu Pak. Mukul linggis Pak. Terus? Mari ngono. Melayu. Sing Melayu? Tak buru. Ngono. Lebone ki Melayu. Tak buru. Mari ngono tak tokol mah. Pelingane. Kuping Pak. Mari ngono ambruk. Mari ambruk. Tak baleni watu hitam lho Pak. Tak keplekno. Ngono Pak. Pacar boleh. Pacar. Tinggal sing lanang ku atuk ndak balik Pak. Ya ndak tahu nyenenginya lepuh, ndak tahu kirim ngono lho Pak. Dicarno lepuh Pak. Dari kacamata kriminologi, pelaku merasa nama baiknya tercemar telah dituduh melakukan pelecehan seksual pada korban. Akibatnya, pelaku tak dapat menahan amarah hingga peristiwa pembunuhan terjadi. Picu terjadinya motif dari pelaku untuk melakukan tindak pidana itu adalah karena fitnah atau tuduhan yang diberikan oleh korban kepada dirinya. Jadi ini juga menjadi alasan ya, yang dijadikan alasan untuk melakukan tindak pidana karena pelaku merasa bahwa ada serangan terhadap nama baiknya, nama baik yang kemudian itu menjadi predikat dirinya di masyarakat. Dengan adanya tuduhan itu yang kemudian dia menumpahkan pada dan memilih untuk melakukan suatu tindak pidana yang kemudian berakibat hilangnya nyawa dari korban.
Jadi dari sisi kriminolog bahwa kausa kejahatan itu memang dari banyak sebab, tapi yang paling utama kausa kejahatan itu pasti terjadi dari perbuatan yang menyimpang. Perbuatan menyimpang ini bisa saja perbuatan yang tidak sesuai dengan masyarakat kebanyakan, ya, atau perbuatan menyimpang itu juga perbuatan yang melanggar hukum. Nah, dengan adanya fitnah atau tuduhan itu sudah menjadi motif dari pelaku yang kemudian untuk memilih melakukan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban. Dari sisi kriminologi, sebenarnya semua orang itu mempunyai potensi untuk menjadi korban, setiap orang, ya. Entah orang yang biasa, entah tokoh masyarakat, atau mungkin pejabat, atau orang yang memiliki predikat tertentu atau kewenangan tertentu, tapi semua orang memiliki potensi untuk menjadi korban. Nah, potensi menjadi korban ini juga harus adanya potensi, ya, untuk menjadi korban ini harus diwaspadai oleh setiap orang, setiap individu atau setiap masyarakat, ya. Karena kalau dia seperti korban yang meninggal ini, karena dia mengungkapkan atau menuduh seseorang, ya, maka itu kan juga ada potensi bahwa kemungkinan dia akan menjadi korban tindak pidana kalau orang yang dituduh itu tidak menerima atau kemudian sakit hati atau memiliki motif untuk melakukan tindak pidana pada dirinya. Jadi dengan mengetahui resiko-resiko bahwa setiap orang itu mempunyai potensi menjadi korban, maka kita juga harus memiliki rasa untuk mencegah timbulnya resiko tersebut. Contohnya, ya, pertama, ya, tidak melakukan perbuatan menyimpang, berperilaku baik, ya, dan juga waspada terhadap potensi-potensi terjadinya kejahatan. Ya, contohnya apabila seperti pelanggaran lalu lintas, kalau kita terlalu tergesa-gesa ingin atau mengemudi secara agresif, ya, kemungkinan kita akan menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas. Begitupun juga yang terjadi pada korban, karena dia melakukan tuduhan kepada pelaku yang itu belum tentu juga benar, dan itu tuduhan tersebut tidak dilaporkan ke polisi atau pihak yang berwajib, sehingga dianggap itu sebagai suatu fitnah. Saudara, peristiwa berdarah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak mudah menuduh seorang lain yang dapat menyebabkan rasa sakit hati. Sementara untuk tersangka, polisi bakal menjerat tersangka dengan pasal 354 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Babula Rifandi, Kompas TV, Pasuruan, Jawa Timur.